Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang menyertai kami hingga pada saat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kesehatan dan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama Bapa, Tuhan telah memberikan satu hari yang baru kepada kami. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin lebih dahulu berserah kepada-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 1. Yesaya pasal 25 ayat 1. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kembali kami bacakan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, yang pertama kita lihat dari nas ini adalah ketika ada pengakuan, maka ada hubungan yang baik. Mari kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau tidak ada hubungan yang baik, kalau tidak ada hubungan yang dekat, yang intim dengan orang pelaku perbuatan baik, tentu kita akan sengaja untuk melupakan atau sengaja untuk menghilangkan kebaikan budi yang kita terima dari dia. Maka kata pepatah mengatakan kacang lupa akan kulitnya, itu seringkali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya walaupun kita sudah sering diperhatikan, walaupun kita sering dibantu, kalaupun kita sering dikasih perbuatan-perbuatan yang baik, ya, tetapi kalau diantara kita dan dia tidak ada hubungan yang baik, hubungan yang dekat, maka itu bisa saja kita tidak anggap perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, yang sekarang yang paling perlu kita lihat di dalam nas ini adalah adanya hubungan yang dekat, adanya hubungan yang intim antara Yesaya dan Tuhan. Itu terlihat dari pengakuannya, ya Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hubungan itu, kedekatan itu yang mendorong Yesaya untuk mengatakan pujiannya, mengungkapkan pujiannya kepada Allah, melihat perbuatan ajaib, melihat perbuatan-perbuatan baik Allah. Kalau tidak ada hubungan yang dekat, maka Yesaya tidak akan mampu melihat itu. Seperti hubungan kita dengan teman kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang yang baik di dalam kehidupan saat ini. Kalau tidak ada hubungan yang dekat antara kita dengan beliau yang memberikan perbuatan baik, maka dengan sengaja atau pura-pura lupa kita akan melupakan segala perbuatan baiknya kepada kita. Nah, di sini kita melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui hubungan itu
maka Yesaya dapat melihat bagaimana Tuhan itu dengan setia melakukan perbuatan baik untuk memberkati dia. Kesetiaan melakukan perbuatan baik ini sangat jarang ditemui di kehidupan pada saat ini. Tidak semua orang dapat setia melakukan perbuatan baik. Jika kita dibantu oleh teman kita, keluarga kita sekali, 2 kali, 3 kali, itu sudah luar biasa. Tetapi di sini kita melihat melalui pengakuannya, Yesaya menunjukkan, Yesaya menyaksikan bahwa Allah yang dia kenal itu, Allah yang dia percayai itu dengan setia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Artinya dia tidak pernah mundur satu langkah pun untuk membantu Yesaya. Dia tidak pernah mundur satu langkah pun untuk tetap menyertai kita, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kita. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ada hubungan yang dekat, Yesaya dapat melihat perbuatan ajaib itu. Karena ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita dapat melihat, kita dapat mengakui bahwa sesungguhnya perbuatan ajaib itu di dalam hidup kita hanya bersumber dari Tuhan. Dan di dalam nats ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesaya memperlihatkan kepada kita bagaimana rancangan Tuhan itu sudah dirancang sejak dahulu. Amang Inang, itu tidak dirancang tiba-tiba. Artinya rancangan yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada Yesaya, itu sudah dirancang sejak dahulu. Artinya sejak dia di dalam kandungan, sejak kita di dalam kandungan, sejak bumi ini juga diciptakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah sudah merancang yang baik kepada manusia. Sejak manusia diciptakan, Allah sudah memberikan rancangan yang baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada saja dari antara kita orang yang percaya seperti manusia pertama yang tidak menginginkan kedekatan dengan Tuhan, malah mematuhi, malah menuruti keinginan daging, malah menuruti keegoan dirinya sendiri, sehingga dia harus jatuh ke dalam dosa. Dan kehidupan pada saat ini pun, Amang Inang, ada banyak juga seperti itu. Karena keegoan kita, karena merasa diri kita hebat, karena tinggi hati kita, sehingga kita tidak dapat melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu, sehingga kita tidak dapat melihat bahwa hidup kita ini sudah dirancang oleh Tuhan sejak dahulu. Kita jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan menyelesaikan dosa itu dengan melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah rancangan yang terbaik itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita di dalam dosa, walaupun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kekudusannya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu membuka tangannya memanggil kita. Dia selalu membuka tangannya memeluk kita untuk kembali kepadanya, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kekudusannya. Melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan juga bagaimana kita seperti Yesaya yang mampu mengutarakan kebaikan Tuhan, yang mampu mengutarakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang akan mendorong kita untuk melakukan pujian kepadanya. Ketika kita mengatakan bahwa perbuatan Tuhan tidak ada bagi kita, ketika kita merasa bahwa hidup kita yang paling sakit saat dilanda penderitaan, beban dan pikiran, maka itu akan menghambat kita untuk memuji Tuhan. Maka itu akan menghambat kita untuk mengutarakan keajaibannya, untuk mengutarakan rancangan-rancangannya. Tetapi ketika ada pengakuan dari kita, karena kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pujian itu akan keluar dari dalam diri kita sendiri. Memang benar, perbuatan Tuhan itu, perbuatan ajaib Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita masing-masing. Tiada alasan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak memuji Tuhan, karena dari hal terkecil dan kepada hal yang terbesar, Tuhanlah yang melakukan itu.
di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, jadilah hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dengan itu kita dapat melihat keajaiban-keajaiban, kita dapat melihat rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita yang sudah dirancang sejak dahulu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukanlah kami supaya kami seperti hamba-Mu Yesaya, mampu melihat perbuatan-perbuatan ajaib-Mu, dan itu yang mendorong dia untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami melangkah, Tuhan tuntun kami, Tuhan jaga kami, Tuhan bantu kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.